Saat merazia alkohol, Pak Park mengalami kejadian aneh. Mobil mewah berisi pasangan muda mencurigakan menarik perhatiannya. Saat diminta tes tiup, cincin si pria bercahaya merah dan wajahnya berubah aneh. Tiba-tiba ia tancap gas menyeret Pak Park ratusan meter, sementara si wanita di mobil pun menunjukkan wujud aslinya. Akhirnya Pak Park dilarikan ke rumah sakit. Melihat ayahnya sekarat, putranya, Park Yong Ho, berdoa tulus di gereja memohon kesembuhan ayahnya. Pastor menghiburnya berkata doa tulusnya pasti terkabul. Namun malam itu, detak jantung Pak Park berhenti, meruntuhkan iman Yong Ho seketika. Saat pemakaman, ia melempar salib ke wajah pastor sambil memakinya penipu. 20 tahun berlalu, Yong Ho kini petarung terkenal, tapi dendamnya pada Tuhan tak kunjung padam. Belakangan, hal aneh mulai menimpannya. Ia sering mimpi buruk, telapak tangannya terbakar salib dan api putih memaksa kabut hitam keluar dari tubuhnya. Saat bangun, ia mendapati luka di telapak tangannya yang terus berdarah. Dokter tak menemukan masalah apapun, hingga ia pun mendatangi dukun. Sang dukun berkata, beruntung ada cincin peninggalan ayahnya di dada yang melindunginya dari roh jahat. Berkat kebajikan ayahnya, cincin itu dipenuhi roh kebaikan. Namun demi mengusir roh jahat, dukun muda menyuruh Yong Ho ke gereja besar di selatan kota untuk menemui penolongnya, Pastor An, pengusir setan Vatikan. Saat itu Pastor An sedang melakukan ritual, namun roh jahat ternyata sangat kuat. Roh itu lepas dan mencekik Pastor An. Di saat kritis, Yong Ho muncul menyelamatkannya. Sebagai petarung, Yong Ho langsung mengusir setan secara fisik. Sekali pukul setan itu terhempas. Pria itu memanjat, namun Yong Ho tak takut dan langsung menariknya jatuh. Yong Ho sadar darah di tangannya bisa mengusir setan. Pastor An segera menuangkan air suci ke roh itu hingga musnah. Yong Ho bertanya soal lukanya. Pastor An menjelaskan itu stigmata, luka suci Yesus yang hanya dimiliki umat pilihan. Masalahnya, Yong Ho tak percaya Tuhan. Lalu Pastor An ke rumah Yong Ho dan menaruh salib di balik album foto. Malam itu Yong Ho pun tertidur lelap. Sementara itu Pastor An menelepon Vatikan. Lewat eksorsisme ini, ia yakin uskup hitam pemuja iblis bersembunyi di kota ini, dan korban baru akan segera jatuh. Pastor menerima permintaan eksorsisme anak jemaat yang merayap di langit-langit. Karena penasaran, Yong Ho ikut ke sana. Seorang wanita pucat menyambut dan meminta mereka untuk tetap diam. Di depan kamar, Pastor menggambar simbol penahan iblis. Saat pintu dibuka, tampak gadis berpiyama duduk di ranjang sedang menelepon menghadap salib sambil menangis terseduh tanpa rasa takut. Katanya, ibunya tidak normal. Yong Ho segera melumpuhkan si gadis, sementara Pastor menuangkan air suci